Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya setelah sekian beberapa waktu terakhir ini ya, cukup ramai di media sosial tentang pemberitaan ditolaknya acara tablik akbar Ustaz Abdul Somad ya di daerah Payakumbuh di Sumatera Barat. Nah, akhirnya teman-teman, pihak dari MUI ini melakukan klarifikasi atau penjelasan kepada kita semua nih ya. Mengapa sampai pihak MUI itu menolak kajian dari Ustaz Abdul Somad? Kan ini sudah beredar begitu banyak kabar ya simpang siur di tengah-tengah umat kita. Ya mulai dari pendapat bahwa kok begini MUI, ternyata MUI ini sudah mulai disusupi ya, disusupi oleh pihak-pihak yang memang menginginkan keburukan bagi Islam. Dan ada juga nih ya pendapat-pendapat dari netizen bahwa MUI itu sebenarnya tidak seperti itu, ya tidak menolak secara mutlak. Nah, di video kali ini teman-teman, saya ingin berusaha memberikan sebuah apa ya, pencerahan atau penjelasan. Nah, karena tidak baik kalau video sebelumnya kan kami sudah membahas tuh ya tentang pandangan atau pendapat dari pihak panitia Ustaz Abdul Somad yang merasa keberatan tentang ditolaknya kegiatan dari Ustaz Abdul Somad ini di daerah Payakumbuh. Nah, maka kami rasa tak elok ya jika kami menghadirkan hanya dari satu sisi saja. Maka di video kali ini kami menghadirkan dari sisi yang berbeda lagi dari pihak MUI. Yang dimana pada kali ini pihak dari MUI atau lebih tepatnya sekretaris dari MUI Payakumbuh di Sumatera Barat ini memberikan klarifikasi. Dan seperti apa isi dari klarifikasi tersebut teman-teman? Mari kita simak videonya. Karena di dalam surat tersebut di poin nomor satunya itu sudah dijelaskan di sana. Pada dasarnya MUI Kota Payakumbuh mendukung setiap kegiatan kajian dan majelis ilmu yang bertujuan memotivasi dan meningkatkan gairah keagamaan umat. Kalau MUI menjegal tabligh akbar, menjegal Ustaz Abdul Somad, menghalangi dakwah beliau, berarti poin satu ini tidak akan muncul. Iya benar juga sih. Bacalah surat ini sebagai satu kesatuan dari awal sampai akhir. Nah, apa yang ditolak oleh MUI di sini? Nah, apa yang ditolak oleh MUI teman-teman ya? Sekarang coba kita dengar penjelasan dari MUI ya Payakumbuh di Sumatera Barat ini. Dari surat tersebut adalah surat jawaban kepada orang yang meminta rekomendasi kegiatan kepada MUI. Oh, lebih tepatnya surat jawaban. Ada orang bertanya ya, kemudian MUI memberikan jawaban ya. Oke. Ada panitia yang meminta rekomendasi sebagai salah satu syarat untuk mengurus izin keramaian di kepolisian. Maka salah satunya disyaratkan oleh kepolisian adalah adanya rekomendasi dari MUI. Maka judulnya disebutkan di sini ya. Kita baca di sini ya, sehubungan dengan masuknya surat dari panitia penyelenggara tabligh akbar Ustaz Abdul Somad nomor sekian perihal permohonan rekomendasi. Jadi di sini perihalnya permohonan rekomendasi. Maka jawaban di poin 4 itu adalah menolak memberikan rekomendasi. Maka jangan kita pelintir kemana-mana karena isu banyak sekali beredar dan jangan sampai kita berkomentar sebelum kita memahami sebenarnya duduk persoalannya. Dan kenapa Majelis Ulama menolak memberikan rekomendasi? Nah, ini penting ini teman-teman ya. Kenapa ya Majelis Ulama Payakumbuh Sumatera Barat itu menolak memberikan rekomendasi terhadap Ustaz Abdul Somad ya. Kita tahu kan beliau ini seorang ulama besar ya, ulama besar. Kenapa bisa ya pihak MUI itu sampai menolak atau tidak memberikan rekomendasi? Karena selama ini kita tahu ya, objek yang sering ditolak kajiannya itu tabligh akbarnya itu adalah ustaz-ustaz kita dari Salafi teman-teman. Ya maka saya pribadi cukup kaget ya ketika mendengar berita ini. Kok bisa-bisanya Ustaz Abdul Somad itu ditolak gitu loh. Dan yang menolaknya juga dari MUI ya, sekelas MUI. Ya Allah. Coba kita lanjut teman-teman ya. Persoalannya di sini karena ada kajian dari Majelis Ulama bahwa situasi saat ini sedang tidak kondusif secara politik. Kita sedang dalam masa kampanye. Betul. Kemudian Ustaz Abdul Somad, Ustaz kita dalam posisi sedang mendukung salah satu paslon yang bertanding di kontestasi pilkada Kota Payakumbuh. Bertepatan teman-teman ya. Oke. Maka atas pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia supaya ulama kita tidak terseret-seret, ya tidak masuk ke dalam kontroversi dan segala macamnya, untuk menjaga ustadz kita, maka kita tidak memberikan rekomendasi kepada panitia penyelenggara tersebut. Nah, ini tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk menjaga para ulama kita. Dan kami sangat ta'zim, sangat hormat kepada ustadz kita, Ustadz Abdul Somad, dan kita tak pernah selama ini menolak tabligh akbar beliau. Cuma sekarang masanya memang kota kami, Kota Payakumbuh sedang pada masa kampanye. Iya sih teman-temannya, karena kalau kita melihat kemarin-kemarin ya Ustaz Abdul Somad ini nggak pernah yang namanya itu ditolak oleh pihak MUI. Ya baru kali ini kita mendengar bahwa ada MUI
yang menolak atau tidak memberikan rekomendasi tentang Ustaz Abdul Somad itu untuk memberikan tausiah atau tabligh akbarnya di suatu daerah tertentu. Ya baru kali ini kita dapati teman-teman. Orang satu sama lain saling hujat, saling menjelekkan satu sama lain. Ketika beliau masuk dalam kondisi seperti ini, kita ya tidak ingin ulama kita terseret-seret dicaci dan dimaki orang. Dalam hadis Nabi dikatakan orang yang menyebabkan orang tuanya dicela orang lain, maka dosanya sama dengan mencela orang tua. Betul. Nah, begitu juga orang yang menyebabkan ulama kita dicela orang, maka dosanya sama dengan mencela ulama. Benar. Ini yang dibendung, dipintih sebelum anyi oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh. Mohon dipahami dengan baik. Jangan sampai berkomentar yang tidak ya sebelum membaca hasil ini. Dan kalau ini keluar, ini bersifat istilahnya jawaban dari surat. Ini bersifat keterangan saja. Dan kalau memang acara ini tetap dilaksanakan, silahkan, kami persilahkan, karena tanggung jawab MUI memberi atau tidak memberi rekomendasi. Bukan untuk menolak para ulama kita. Mohon ditanggapi dengan cerdas, dibaca dengan cerdas. Itu penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu teman-teman ya. Saya rasa sudah cukup sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Sekretaris MUI Payakumbuh Sumatera Barat ya, bahwa di sana kami tegaskan ya bahwa pihak dari MUI ini teman-teman tidak menolak secara mutlak ya tentang dakwah daripada Ustaz Abdul Somad, tetapi surat putusan itu lebih tepatnya kepada tidak memberikan rekomendasi. Jadi artinya pihak dari panitia ini ya, panitia penyelenggara kegiatan tabligh akbar ini itu ingin mengurus suatu izin di pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian ini perlu dong yang namanya surat rekomendasi dari MUI. Nah, artinya minta pengajuan. Nah, MUI atas dasar MUI ya tentang pengkajian beliau tentang pertimbangan saat ini ya, situasi kali ini itu bertepatan dengan situasi politik ya, kontestasi politik. Maka mereka dengan pertimbangan yang cukup matang, dengan mungkin ada maslahat yang lebih besar ya wallahu alam, sehingga memutuskan untuk tidak dulu ya, bukan secara mutlak tetapi tidak dulu untuk saat ini mendatangkan Ustaz Abdul Somad di daerah mereka. Ya karena menurut pengakuan yang kita dengar tadi ya, bahwa pilihan ya kepala daerah dari Ustaz Abdul Somad ini itu bertepatan lagi mengadakan kontestasi di daerah tersebut di acara kegiatan tabligh akbar yang akan diisi oleh Ustaz Abdul Somad. Ya maka atas dasar hal inilah mereka ini memutuskan untuk tidak merekomendasikan bahwa Ustaz Abdul Somad datang kali ini. Ya tetapi setelah katanya acara ini selesai atau kontestasi politik ini selesai, mereka atau Ustaz Abdul Somad ini mau datang kapan saja itu tidak masalah. Ya dalam Islam tidak disalahkan kok kita ini berpolitik. Ya tidak disalahkan. Ya, justru dalam Islam itu mencakup secara keseluruhan, bukan hanya sekedar kita mengatur dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, termasuk dalam pemilihan tokoh-tokoh politik itu sudah diatur dalam Islam. Ya, tetapi di sana perlu kita ingat bahwa ada adab dan etikanya, teman-teman. Nah, makanya sering kami katakan di channel ini bahwa ketika kita berceramah, ketika kita menjadi seorang dai, mungkin lebih baiknya, lebih tepatnya, lebih bijaknya urusan politik itu kita kesampingkan terlebih dahulu. Ya, boleh kita membahas tentang politik, tetapi hanya sebatas bersifat umum, ya, bersifat general. Ya, misal para hadirin jamaah sekalian, ya, dalam Islam hendaknya kita memilih pemimpin yang begini. Ya, ciri-cirinya begini. Harus orang bertakwa, harus yang betul-betul takut kepada Allah, misal. Ya, bukan kita ini justru ketika berada di podium atau di atas mimbar langsung menyebutkan, para hadirin jamaah sekalian, hendaknya kalian memilih pasangan nomor ini. Artinya jangan langsung menentukan sebuah pilihan. Ya, mengajak kepada umat untuk memilih salah satu paslon tertentu. Ya, kalau seperti ini kurang tepat, teman-teman. Ya. Lagi-lagi teman-teman ya, semoga video dari penjelasan dari MUI Payakumbuh ini di Sumatera Barat ini memberikan kepada kita ini sedikit kejelasan lah, bahwa ternyata tidak serumit dan sebesar yang kita pikirkan. Ya, lagi-lagi ini hanya sebuah permasalahan, ya miskomunikasi mungkin. Dan mungkin ada yang pihak-pihak tertentu yang memang memanfaatkan momen seperti ini untuk menggoreng. Ya, untuk apa? Ya semakin umat Islam ini terkacau, ya, kacau terpecah belah. Sehingga antara umat Islam dengan umat Islam lainnya saling gontok-gontokan, saling tahzir-mentahzir, saling mencibir-mencibir. Ya, antara ulama satu dengan ulama yang lainnya ya saling menyalahkan. Yang kedua, teman-teman, mesti kita pahami bahwa lagi-lagi ya, ketika kita menghadapi suatu permasalahan seperti ini ya, maka hendaknya kita ini lebih mengutamakan ukhuwah Islamiyah. Ya, karena lagi-lagi teman-teman, bahwa mereka ini musuh-musuh Islam ini sangat paham ya tentang bagaimana cara menghancurkan Islam.
Ya, Islam itu tidak akan mudah dihancurkan dengan cara berperang, dengan cara terang-terangan. Tidak, ya Islam itu kuat seperti itu. Tetapi mereka tahu kelemahan. Ya, ada satu kelemahan yang mereka pahami dan mereka sedang kerjakan. Apa itu? Ya, menghancurkan Islam dari dalam. Ya, membuat umat Islam ini antara Islam yang satu dengan Islam yang lainnya, ya, itu saling gontok-gontokan, ya, saling tahzir mentahzir, saling menyalahkan, ya, saling sesat menyesatkan. Ya, ketika ada satu ulama mengatakan pendapat A, kemudian ulama B mengatakan pendapat B, bertentangan nih, digorenglah oleh orang-orang yang menginginkan keburukan bagi Islam itu, agar bagaimana Islam ini makin keruh, ya, makin kacau, ya, makin ribut, dan konsentrasinya itu makin terfokus masalah itu saja, ya, sehingga mengalihkan perhatian umat Islam ini terhadap permasalahan yang jauh lebih besar. Ya, contohnya apa ya? Contohnya kemarin, ya, masalah politik di Indonesia ini, masalah kepemimpinan di Indonesia ini, masalah keadaan demokrasi di negeri kita ini yang notabene ini justru seharusnya juga membutuhkan perhatian, ya, yang lebih besar juga, tidak kalah lebih besarnya dari perhatian kita saat ini kepada penolakan tabligh akbar ini. Ya, belum lagi kasus yang kemarin ada 271 triliun yang sampai sekarang juga kita belum tahu bagaimana kelanjutan kasus itu yang dikorupsi kan. Jadi seperti itu teman-teman, bahwa kembali ya, ketika ada hal seperti ini, pentingnya kita ini untuk menyelesaikan dengan kepala dingin, dengan melihat atau menimbang dari dua sisi. Jadi jangan kita kemudian hanya mengambil dari satu sisi saja, dari satu sumber suara saja, ya. Tetapi kita juga hendaknya mendengar dari satu sumber yang lainnya. Ya, saat ini kan pihak Ustaz Abdul Somad, ya, panitia Ustaz Abdul Somad dengan pihak MUI. Nah, hendaknya kita dengan bijak mendengarkan kedua pendapat ini, kemudian kita pikirkan, kemudian kita ambil benang merahnya di situ. Ternyata benang merahnya pihak MUI ini tidak menolak, tetapi tidak merekomendasikan untuk sementara karena bertepatan dengan musim politik. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua teman-teman, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.